Assalamualaikum, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami masih berada di Punden Wringin ya. Dan kali ini kami masih ditemani oleh teman kami, yaitu Putrawaya Majapahit dari kota Mojokerto. Assalamualaikum Kang, rahayu. Kang Putrawaya Majapahit ini dari Mojokerto ya. Mojokerto adalah pusat pemerintahan kota Raja Majapahit. Gimana Kang menurut panjenengan tentang sejarah Majapahit? Iya, memang Mojokerto bisa dikatakan kotanya Majapahit ya. Bisa kita lihat dari konkretnya atau bukti sejarahnya, memang Mojokerto banyak sekali peninggalan-peninggalan dari candi, dan juga ada petilasan ya. Bahkan makam-makam para raja Majapahit semuanya berada di Mojokerto, yaitu di Trowulan. Beri contoh, Tribuana ada, Hayam Wuruk ada, bahkan ada dua Hayam Wuruk yang ada dikatakan sudah masuk Islam dan yang satunya masih agama Hindu. Itu semua adalah cerita dari nenek moyang kita ya. Kita sebagai orang Jawa, kita wajib mempercayai bahwasanya Majapahit berada di Mojokerto. Dan juga kita lihat seperti peninggalan ya, ada Candi Brahu, Candi Tegus, Candi Pajangratu, itu semua ada di Mojokerto. Dan beberapa tahun kemarin ditemukan sebuah struktur ya, bangunan menyerupai pagar yang membentang panjang beberapa hektar itu ya, perkiraan 12 hektar, yaitu di Alas Kumitir. Itu sebuah bukti bahwasanya Majapahit dulu megah. Seperti makam yang tadi dikatakan makam Hayam Wuruk itu, atau apakah itu makam ataupun petilasan kan? Karena menurut cerita ya, menurut cerita raja itu mukso Ya, jadi hilang, matinya itu jadi hilang bersama jasadnya. Gimana Kang menurut panjenengan? Itu adalah sebuah petilasan ataupun makam ya, menurut cerita-cerita yang beredar di wilayah kota Mojokerto. kita menurut cerita ya bahwasanya itu adalah petilasan. Soalnya para raja dulu itu tidak dimakamkan, alias yaitu dimuksakan. Muksa itu atau dalam arti dihilangkan tanpa jejak, tanpa pengetahuan. Itulah hebatnya para raja Majapahit. Begitu Kak. Berarti mukso ya, bukan mati ya, berarti itu adalah sebuah petilasan, berarti tidak ada sebuah jasad Ya, intinya titik akhir tempat muksa. Seperti Tribuana Tunggal Dewi, itu Raja Majapahit yang berapa Kang? itu Raja Majapahit yang ketiga dari Setelah Jayanegara ya? Jayanegara. Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya. Karena Jayanegara itu apa ya, istilahnya menjabat itu kurang baik lah, sehingga digantikan oleh Tribuana. Tribuana Tunggal Dewi. Iya, Jadi kita sebagai anak muda jangan sampai melupakan sejarah-sejarah kita terdahulu, kurang lebihnya begitu Kang ya. nah iya. Nah, dan itu Kang ya, seperti sebelum kita menuju ke makam Trowulan ya, Syed Jumadil Kubro ya, benar ya? Iya. Itu ada sebuah kolam di sebelah kiri jalan. Itu namanya kolam apa Kang? Itu namanya kolam Segaran kan. Dan menurut cerita orang dahulu, kolam Segaran adalah tempat atau menyambut para tamu dari luar negeri, dan di situ disuguhi
makanan dan minuman menggunakan piring emas dan juga gelas emas. Dan setelah dibuat makan, dibuat minum, gelas-gelas tersebut dibuang ke dalam kolam Segaran. Itu menurut cerita. Menurut cerita yang beredar di wilayah sekitar ya. Nah, berarti sampai segitu kayanya ya kerajaan Majapahit terdahulu, piring emas, mangkok emas ya. Berarti di dalam kolam Segaran itu banyak sekali harta karun ya, Kang. Gimana, Kang? Menurut panjenengan? Itu kan cuma cerita. Kita harus tahu sejarahnya seperti apa ya. Dan di situ ya sebelum dibuang ke dalam kolam Segaran, di dalam kolam tersebut sudah disiapkan jara atau apa ya, jaring ya atau jala gitu ya. Dan piring dibuang ke dalam kolam itu tepat ke jala tersebut. Setelah tamu dari luar negeri pulang, baru diangkat kembali sebagai menunjukkan bahwasanya megahnya Majapahit, kayanya Majapahit. Itu seperti itu. Sampai segitunya ya. Jika makam ya, makam salah satu apa ya, di zaman dahulu itu sebuah penasehat ya, penasehat kerajaan, atau yang boleh dikatakan dengan resi. Apakah di Mojokerto ada makam resi ya, resi Majapahit? Ada, kebetulan di Mojokerto banyak sekali makam seorang resi. Beri contoh, di Mojosari ada resi Saloko Gading, dan juga ada resi Gagak Serut, dan juga ada resi Gagak Sifat, dan ada lagi di daerah mana itu, Jatirejo, itu juga ada seorang resi. Berarti ada 7 resi ya. Berarti benar cerita terdahulu, 7 resi ataupun 7 penasehat Majapahit memang benar ada di Mojokerto. Apakah benar, Kak? Salah satu 7 resi itu ataupun 7 resi Majapahit itu guru dari Mahapati Gajah Mada? Benar, itu yang tercatat ada 7 resi di Mojokerto. Dan ibu dari Ibu Gajah Mada ya, siapa, Kang, namanya, Kang? Dan letak makamnya itu di mana, Kang? Apakah jenengan tahu? Kalau menurut cerita itu berada di Gunung Ratu ya, yaitu Nyai Dewi Andongsari atau Tri Buaneswari. Berarti di wilayah Lamongan ya. Berarti Ya, betul, Gajah Mada itu lahir di kota Lamongan. Bisa dikatakan begitu. Itu yang tertulis ya. Dan begitu saja, Kang ya. Terima kasih atas informasi tentang sejarah-sejarah kerajaan Majapahit, tentang kekayaan Majapahit. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Rahayu Sagung Dumadi. Wassalam.